Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2, 3.2.8 ya. Investigate a VLAN implementation. Investigasi implementasi VLAN ya. So, kita baca dulu backgroundnya. In this activity, you will observe how broadcast traffic is forwarded by the switch when VLAN are configured. Oke. Di aktivitas ini, saya akan mengobservasi bagaimana traffic broadcast itu di forward oleh switch ketika VLAN dikonfigurasi dan VLAN tidak dikonfigurasi. Di part 1 ini observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Di sini kita akan mengobservasi traffic broadcast ya di VLAN di jaringan yang mengimplementasikan VLAN gitu. Satu ping dari PC1 ke PC6, ping dari PC1 ke PC6. Coba kita baca dulu bahannya ini. Wait for kita masuk simulasi dulu. Add simple bit di utuh, klik PC1 and then klik PC6 ya. Oke. Langsung aja forward dari PC1 ke switch 2 ya. Ini harusnya nggak bisa sih karena VLAN-nya beda VLAN ya. Harusnya dia bakal drop paketnya. Oke, switch 2 ke switch 1, terus dari switch 1 dia ke PC7 sama ke switch 3. Dari switch 3 ke PC4 ngecek bukan. Kayak nggak ditemukan ya dia. Karena paketnya karena beda VLAN ya. Jadi tujuannya ini nggak ditemukan, jadi di drop gitu aja paketnya karena beda VLAN ini. Where the ping successful explain. Pingnya itu nggak successful ya, gagal pingnya karena VLAN-nya beda ya. Jadi nggak ditemuin gitu. Tujuan dari paket ini nggak ketemu gitu. Di drop paketnya tadinya. Lihat, look at the simulation panel. Where did traces and packet after receiving? Lihat di panel simulasi di mana switch 3 kemana switch 3 mengirim paket setelah menerimanya, itu ke PC 4 ya. Ini dari switch 3 ke PC 4. In normal operation, when a switch receives broadcast frame on one of its port, it forward the frame. Oke. Oke. Di operasi normal ya, switch ketika menerima broadcast frame ya, dia itu akan mau nge-forward meneruskan frame-nya itu ke semua port yang dimiliki switch-nya itu. Tapi kalau di sini kalau kita tadi kan nggak kayak gitu ya.
sistemnya. Dia nggak ada kayak nge-forward broadcast ke semua port tuh nggak ada tadi. Notice that switch to only send ARP request out of. Oh, jadi tadi itu switch 2-nya kan kalau kita lihat balik. Nah, kalau kita lihat di switch 2-nya nih. Set. Nah, dia langsung ke switch 1. Langsung eh, mengirimkan ARP request ke switch 1 nih yang ini nih. Ke switch 1 lewat lewat ini nih, lewat fast Ethernet 01 ini. Dia nggak ke 8 apa fast Ethernet 18 sama fast Ethernet 6 ini. Nggak ke PC 2 sama ke PC 3 nih. Dia langsung ke switch berikutnya gitu. Dan juga notice switch 3 only send ARP request. Oke. Jadi switch 3 juga hanya mengirimkan ya. Hanya mengirimkan ARP request itu ke interface nomor 11 ini, fast Ethernet 11 tuh. Dia nggak meneruskan broadcast paket broadcastnya gitu ya, ke misalkan ke 6 ke semua portnya lah ya. Itu nggak kayak gitu dia. PC 1 dan PC 4 PC 1 sama dua-duanya berada di PCIe 10. Oh, PC 1 dan PC 4 itu dua-duanya berada di PCIe 10. Oh, oh jadi kenapa kenapa dia nggak ke semua port ngirim broadcast paketnya, broadcast ya paket broadcastnya karena dia hanya meneruskan broadcast itu ke yang jaringannya sama gitu, yang VLAN-nya sama gitu kan. Ini kan VLAN 10 apa PC 1, PC 7 sama PC 4 ini kan VLAN-nya sama ya. Iya. Jadi makanya dia tadi cuman meneruskan paket broadcast-nya itu ke ini yang VLAN-nya sama aja gitu. Oke, bisa tampil nggak? Tuh, itulah kenapa dia dari switch 1 nah ke PC 7 nggak ke 8 sama 9 ya karena VLAN-nya beda ini kan. Karena VLAN-nya beda dari switch 3 juga dia nggak kemana-mana cuman ke PC 4 doang karena cuman PC 4 yang VLAN-nya sama ya. Oke, begitu. Lanjut ke step 2, ping dari PC 1 ke PC 1. Klik new button on the second secondary node. Ini new button, kita bikin secondary baru. Klik add simple video dari PC 1 ke PC 4. Oke, nah kalau dari switch 2 ke switch 1 harusnya dia langsung dia ke PC 7 dan switch 3 ya. Nah ya, ini dari switch 3 langsung ke PC 4 dan nyampe paketnya. Diterima harusnya. Oke, diterima. Dia mengirimkan paketnya lagi kembali ke PC 1. Nah, ya, ya ada pertanyaan where the ping successful. Ya, pingnya ini berhasil ya, successful ya. Dan jelaskan kenapa gitu. Kenapa successful ya karena dia dia dalam satu VLAN ya, satu jaringan dia ya. Gitu. Lanjut, examine the simulation panel. When the packet reaches switch 1, why does it also forward the packet to PC 7? Kenapa ketika paket itu sampai ke switch 1 ini, ya kan? Ya, dia kenapa cuma meneruskan paket ke PC 7? Ya, karena filenya sama gitu kan. Karena filenya sama. Itu aja sih, karena filenya sama dan satu jaringan juga gitu.
Lanjut ke part 2. Part 2 ini kita di sini kita akan mengobservasi broadcast traffic ya tanpa VLAN. Kita nggak pakai VLAN di sini. Return to real time mode. Oke, kembali ke real time mode. Delete the startup configuration. Delete the startup configuration on all three switch. Oke. Startup configuration di 3 switch. Cara ngedelete startup configuration ya. Begini, no start. Tanya ChatGPT ya. Nah, saya tanya GPT. Ini gimana caranya? How to delete startup configuration. Oke, loading ChatGPT-nya. Mau pakai erase. Pakai erase. Erase. Ah, erase. Apa config? Bentar. Oke, nah gitu ya. Kita reboot. Harusnya di reboot sebentar, tapi nanti dulu lah. Eh, kita ketika switch dulu. Erase. Apa config? Lanjut ke PC. Ke PC 5. Switch 3. Iya, startup config. Oke. Nah, pertanyaan sini, what command delete the VLAN file store in the switch? Pakai erase ya komennya ya. Lanjut ke step 2, reload switch. Benar. Reload switch ya. Reload, yes. Bentar. Oke. Ketika masih reload, switch 2, reload, yes. Oke, switch 1 sekarang reload switch 1. Reload. Ya, harusnya konfigurasinya bakal balik ke default ya, karena setelah di reload dia ngebaca dia nggak ngebaca startup config, karena startup confignya kosong. Jadi harusnya di sini udah nggak ada VLAN lagi. Kita forward aja biar cepet. Nah. Oke, after switch reload and link like return to green. Ini semuanya udah hijau ya lampunya. Oke, select skenario. Dari simulasi mode with capture forward. Oke, ini bakal balik ke apa? Yang tadi, yang skenario 0 tadi ya. Coba kita selesai. Ini harusnya dia, coba ini tadi kemana sih ini? Ke itu tujuannya kemana tadi ini? Saya lupa.
Cat ke PC 4. Oke, bentar, bentar, bentar. Notice that switch now forward back up. Iya tah. Click capture forward button to step through the process. Notice the switch now forward ARB. Request all port. Enggak tuh dia enggak ke semua port tuh ARB requestnya. Nah, coba kalau ini delete dulu. Delete. Coba kalau saya ping bisa tuh ke PC 4 dah coba. Karena udah punya air, karena udah ini apa ya? Kaca dia nggak bisa sih emang. Dari PC 1 ke PC 5 coba. Set, 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 set. Nah, masa masih ada pilihannya sih? Coba, ini kok masih ada pilihannya ya? Tadi kayaknya udah di reload. Nah, tadi ada dua komen sih dari ini. Write erase. Ini pakai erase di sini. Nah, ini baru benar. Taraf config not present. Erase taraf config. Reload. Kita cepetin aja reloadnya biar cepet. Oke, ini kenapa orange dia ya? Kenapa orange ya? Jadi kenapa orange nih? Bentar. Apa namanya nih? Bingung nggak ada yang ngerti. Lah, dari switchnya nggak mau. Kenapa dia nggak mau ini? Terus bisa reload lagi.
Nah, hijau semuanya. Nice. Oke, lanjut. Coba kita pakai simulation mode dari B1 ke B4. Nah, kita lihat set dari B2. Nah, ini baru bener nih. Dia sekarang forward ke semua portnya ya. Nah, kan. This the switch are now. Nah, ini kan sekarang forward notice that the switch now forward the IP request out all ports. Dia mau sekarang switchnya nge-forward IP request keluar dari semua port ya, kecuali kecuali port yang menerima IP requestnya ya. This default action of switch is why VLAN can improve network performance. Jadi ini yang kayak gini, yang sekarang ini adalah default action dari switch ya. Nah, jadi itulah kenapa VLAN bisa digunakan untuk meningkatkan performa jaringan ya. Oke. Ini reflection question ini mirip sama apa? Sama kayak di video sebelumnya ya dia. Yang nomor satu nih, if a PC VLAN 10 send a broadcast message which device receive it ya. Jadi kalau VLAN salah satu PC dari VLAN 10 yang ini yang P1, PC7, PC4 ini itu ngirim broadcast message ya, yang menerima itu siapa yang menerima ya, yang menerima itu perangkat-perangkat yang ada di VLAN 10 gitu. Sama jawabannya juga sama ini kayak PC2. eh Jawabannya juga sama nih, sama untuk apa namanya, pertanyaan kedua sama pertanyaan tiga nih. Sama dia VLAN 20 ya VLAN 20 yang menerima. Kalau VLAN 30 ya VLAN 30 yang menerima broadcast message-nya ya. Untuk nomor 4 nih, apa yang terjadi dengan frame yang dikirim dari PC di VLAN 10 ke PC di VLAN 30? Yang terjadi itu paketnya bakal di drop ya, karena nggak nemu tujuannya. Karena beda VLAN ya. Jadi paketnya bakal di drop. Nomor 5 sama 6 juga mirip. Pertanyaannya kayak di video sebelumnya ini. In term of port, what are the collision domain on the switch? Collision domain di switch itu ya, setiap port itu punya collision domain ya. Di nomor 6, pertanyaan nomor 6, what are the broadcast domain on the switch? Broadcast domain di switch itu adalah VLAN. Ya, itu. Jadi mungkin segitu aja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.